Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini kita akan kembali membahas kisi-kisi UKM PPG Matematika 2021. Ini bahagian yang kedua, topiknya tentang aljabar dan program linear. Topik yang pertama sebelumnya sudah kita bahas di video sebelumnya tentang logika matematika. Bapak Ibu bisa melihat videonya, link videonya saya sudah sertakan di kolom deskripsi ya. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kita. Nah, inilah dia kisi-kisi aljabar dan program linear kalau kita lihat di kisi-kisi yang sudah ada di web UKM PPG ya. Topiknya adalah aljabar dan program linear dengan indikator soal. Ini yang di nomor 12, menggunakan konten bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah. Di nomor 20, menggunakan vektor dalam bidang untuk menyelesaikan masalah. Ini tentang konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah pertidaksamaan. Di nomor 55 ini, materi terkait matriks transformasi, ada translasi, refleksi, dilatasi, atau rotasi. Di nomor 56 ini terkait materi perkalian atau inverse matriks. Di nomor 57 ini materi tentang program linear. Di nomor 58 ini materi tentang sistem persamaan linear. Di nomor 59 ini materi terkait dengan determinan matriks. Dan yang terakhir ini adalah tentang polinomial. Jadi inilah dia topik materi daripada kisi-kisi aljabar dan program linear sesuai yang ada pada kisi-kisi UKM PPG. Ada bentuk aljabar, ada vektor dalam bidang, pertidaksamaan nilai mutlak, matriks transformasi, perkalian atau inverse matriks, program linear, sistem persamaan linear, determinan matriks, dan polinomial ya. Di sini ada 9 topik indikator soal. Di sini saya sudah sertakan soal-soal ini sesuai dengan indikator soal tersebut. 5 minutes later. Indikator soal yang pertama adalah tentang konten bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah. Di sini saya sertakan soal daripada logaritma. Jadi soal yang pertama adalah nilai dari ini semua ya. Ini adalah UP tahun 2020. Jadi mari kita jawab. Sama dengan, nah ini kita harus rubah 3 ini ke dalam sebuah logaritma. Tentunya basisnya 10. Menjadi basis 10 logaritma 1000. Begitu. Ditambah dengan basis 10 logaritma dari basis 10 logaritma X. Dibagi dengan 8 dikali dengan basis 10 logaritma dari 10 logaritma X pangkat 1000. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita masih ingat, yang ini, yang bagian atas ini kita kalikan ya. Log A ditambah dengan log B, ini menjadi log A tambah B. Begitu ya. Berarti ini juga bisa kita buat basis 10 logaritma 1000 dikali dengan ini 10 logaritma X. Oke. Dibagi dengan 8 dikali basis 10 logaritma. Nah, ini juga X pangkat 1000. Pangkat 1000 ini kita kalikan, kita turunkan ke depan seperti itu menjadi 1000 dikali 10 log X. Nah, jadi sama ya. Kalau kita perhatikan yang atas ini sama dengan yang ini. Oke. Maka 1/8. Nah, jadi hasil daripada logaritma bentuk ekspresi yang di sini adalah 1/8. Jawabannya adalah A. Masih dalam konten bentuk aljabar, di sini saya ambil adalah tentang selisih koefisien X pangkat 6 dan X pangkat 3 pada bentuk X tambah 2 per X dipangkatkan 8. Ini adalah soal UP tahun 2020. Ini misalnya kalau dia X pangkat 8 berarti bagian ini dia X pangkat 0 begitu ya. Maka ini tetap dia jumlahnya 8.
Terus kalau dia misalnya X-nya ini X pangkat 7, berarti ini otomatis X pangkat 1 ya. Nah, kalau X pangkat 7 dikali dengan 2 per X pangkat 1, ini jelas adalah X pangkat 6 nanti hasilnya ya. Jadi ini 6, ini juga nanti seterusnya. Kalau di sini 6, berarti di sini 2. Ini hasilnya kalau kita kalikan menjadi 4. Terus kalau di sini X pangkat 5 dikalikan dengan 2 per X pangkat 3, ini menjadi selisihnya jadi 2 ya. Oke, begitu seterusnya. Ini kalau 4, ini sama dengan 0. Nah, yang kita cari adalah yang X pangkat 6. Nah, berarti kita pakai yang ini. Oke, jadi 6 ini artinya adalah X pangkat 6. Nah, kalau kita perhatikan X pangkat 3 kan nggak ada di sini nih. Ya, di daftar ini tidak ada yang X pangkat 3. Berarti bisa kita simpulkan X pangkat 3 ini adalah hasilnya 0. Ya, kita buat 0. Oke, kita fokus ke sini. Jadi kita bisa buat hasilnya adalah 8 faktorial yang besar ini dari pangkat tertingginya nih, 8 faktorial dibagi dengan 7 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Maka ini menjadi, ini kan X pangkat 7 nih ya. Jadi X pangkat 7 seperti ini dikalikan dengan 2 per X pangkat 1. Oke. Berarti kita tinggal ambil aja nanti koefisien-koefisien dari masing-masing ini. Oke, ini kita eksekusi dulu. Ini 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial kali 1 faktorial. Oke, ini kita coret. Ini satu pangkat 7 itu 1 ya. Terus 2 pangkat 1 itu 2. Oke, kita ambil koefisiennya saja. Oke, berarti ini 8 kali 1 kali 2 menjadi 16. Berarti ini adalah koefisien daripada X pangkat 6. Berarti jawabannya adalah C ya. Oke, begitu. Indikator yang kedua adalah menggunakan vektor dalam bidang untuk menyelesaikan masalah ya. Vektor dalam bidang berarti nanti vektornya hanya I dan J saja. Ini soal UP tahun 2020. Sudut antara dua vektor V dan W adalah 60 derajat. Dan vektor V-nya adalah AI tambah 5J dan W sama dengan I dikurang 2J. Jumlah semua nilai A yang mungkin adalah. Oke, kita jawab. Nah, kita tahu bahwa sudut antara dua vektor itu adalah cos theta gitu ya. Ini sudutnya 60 derajat. Sama dengan vektor V dikali dengan vektor W, begitu. Dibagi dengan panjang vektor V dikali dengan panjang vektor W. Seperti ini ya. Berarti kita bisa buat, cari dulu vektor V dikalikan dengan vektor W, ini sama dengan, kita tinggal kalikan aja yang sesama koefisien vektornya. A kali 1 ya A begitu ya. 5 kali negatif 2 itu adalah negatif 10. Oke, sekarang kita cari panjang vektor V-nya. Panjang vektor V-nya adalah akar dari koefisien ini ya. A kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat itu 25. Oke, begitu juga dengan panjang vektor W. Ini berarti akar dari 1 kuadrat ditambah negatif 2 dikuadratkan itu adalah 4 ya. Nah, oke, udah dapat seperti ini, kita tinggal lanjutkan aja ini. Kosinus 60 itu adalah setengah sama dengan vektor V kali vektor W nya tadi adalah A kurang 10 dibagi dengan akar A kuadrat tambah 25 dikalikan dengan akar, nah ini 1 tambah 4 jadi akar 5 begitu ya. Oke, ini kita kali silang ya, menjadi sembari kita kalikan ini juga menjadi akar 5A kuadrat tambah 125 sama dengan 2A kurang 20. Oke, ini kita kuadratkan masing-masing ruas. Maka kita dapat di sini 5A kuadrat tambah 125 sama dengan 4A kuadrat dikurang 80A tambah 400. Oke, ini kita pindahkan semua ke kiri menjadi
A kuadrat ditambah 80A dikurang 275 sama dengan 0. Oke, yang ditanya adalah jumlah semua nilai A yang mungkin. Berarti karena ini adalah persamaan kuadrat, berarti A1 ditambah A2 itu rumusnya adalah min B per A, seperti itu ya. Maka sama dengan ini B-nya berarti min 80 per 1 atau min 80. Ya, jawabannya adalah negatif 80. Kalau ditanya hasil kali semua nilai A, A1 kali A2, berarti ini rumusnya C per A. Ya, dari sini negatif 275 per 1. Ya, seperti itu ya. Kalau yang ditanya hasil kali nilai A yang mungkin. Indikator berikutnya adalah tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, ini soalnya masih UP dari tahun 2020. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X kurang 3 tambah nilai mutlak X tambah 5 kurang dari 12. Oke, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu definisi nilai mutlak ya. Nah, dari sini kita harus buat dulu ini X-nya sama dengan 3, ini X-nya sama dengan negatif 5. Berarti nanti kita akan buat X-nya itu kurang dari negatif 5. Terus yang kedua adalah X-nya lebih besar dari negatif 5, lebih kecil dari 3. Begitu ya. Terus yang ketiga itu adalah X-nya itu lebih besar sama dengan 3. Nah, kalau dia lebih kecil dari negatif 5 yang ini artinya dia nanti kita kalikan semua dengan negatif. Oke. Kalau dia X-nya lebih besar dari negatif 5, ini jadi positif, ini jadi negatif, seperti itu ya. Kalau dia X-nya lebih besar sama dengan 3, ini dia nanti semua kalikan dengan positif. Oke, ini berarti kita tinggal ambil yang negatifnya ya. Berarti ini negatif X kurang 3 ditambah negatif X tambah 5 kurang dari 12. Oke. Karena di sini ada negatif masing-masing persamaan, ini kita kalikan dengan negatif 1 semua, menjadi X kurang 3 ditambah X tambah 5. Ini tandanya berubah menjadi lebih besar dari negatif 12. Oke, maka ini kita bisa langsung selesaikan. Ini 2X ditambah 2 lebih besar daripada negatif 12. Oke, 2X lebih besar dari negatif 14, ini X-nya lebih besar dari negatif 7. Oke, kita gambar dalam garis bilangan. Negatif 7, ini negatif 5. Oke, ini lebih besar ke kanan, lebih kecil ke kiri. Ini beririsan ya. Kalau beririsan berarti ini adalah sebuah solusi. Oke, ini kita keep dulu yang pertama. Yang kedua, nah ini sudah ada tandanya ya, positif, negatif, berarti nanti yang X sama dengan 5 ini positif, yang X kurang 3 ini negatif. Berarti kita kali negatif untuk X kurang 3 ditambah X tambah 5-nya adalah positif. Nah, itu maksud daripada tanda-tanda ini ya. Lebih kecil dari 12. Oke, berarti ini kita bisa buat negatif X tambah 3 tambah X tambah 5 lebih kecil daripada 12. Ini 0 ya. Berarti 8 lebih kecil daripada 12. Nah, kalau kita lihat di sini 8 lebih kecil daripada 12. Benar ya? Nah, artinya apa? Artinya untuk X lebih besar sama dengan negatif 5 lebih kecil daripada 3, ini adalah sebuah solusi juga. Ya, sebuah solusi juga. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, X lebih besar sama dengan 3, artinya ini nanti semuanya positif. Jadi kita tidak perlu kalikan dengan negatif. Jadi X kurang 3 ditambah X tambah 5 lebih kecil daripada 12. Oke, ini kita jumlahkan 2X tambah 2 lebih kecil daripada 12. 2X lebih kecil daripada 10, X-nya lebih kecil daripada 5. Ini kita gambar lagi ke dalam garis bilangan. Oke, ini dia 3, ini 5. Oke, X-nya lebih besar sama dengan 3, ini lebih kecil daripada 5.
Oke, ini beririsan ya. Oke, ini juga adalah solusi. Nah, karena ketiga ini adalah solusi, kalau kita gambar ke dalam satu garis bilangan seperti ini, kita mulai dari sini. Ini negatif 7, negatif 5, ini juga solusi tadi. Oke. Sekarang ke sini, yang bagian yang kedua ini lebih besar sama dengan 5 dan lebih kecil dari 3. Ini juga tadi adalah solusi. Begitu ya. Dan yang ketiga ini adalah solusi. Nah, ini negatif 5, 3, 5. Nah, kalau seperti ini bentuknya, maka bisa kita tarik kesimpulan. Berarti rentang atau interval solusi X yang memenuhi adalah dari negatif 7 sampai dengan 5 ya. Berarti HP-nya ini adalah X yang lebih besar daripada negatif 7 dan lebih kecil daripada 5 ya, antara negatif 7 dan 5. Nah, inilah dia solusinya. Pilihannya ada di B ya. Nah, seperti itu penjelasan daripada pertidaksamaan nilai mutlak. Indikator berikutnya adalah ini tentang matriks transformasi atau transformasi geometri ya. Ini masih soal UP 2020. Bayangan persamaan garis 5x tambah 3y sama dengan 1 dicerminkan terhadap garis y sama dengan x dan dirotasikan sebesar 90 derajat. Oke, di sini ada pencerminan dan juga rotasi. Untuk yang pencerminan ini kita buat jadi transformasi yang pertama dengan matriks. Oke, 0 1 1 0 begitu. Terus yang kedua, rotasi ini adalah sebagai transformasi yang kedua dengan matriks 0 min 1 1 0 seperti itu ya. Oke, berarti kita bisa buat x aksen y aksen sama dengan transformasi kedua dikalikan dengan transformasi ke 1 dikalikan dengan xy ya, seperti ini. Oke, kita tinggal buat aja x aksen y aksen sama dengan T2 nya 0 negatif 1 1 0 dikalikan dengan T2 nya T1 nya 0 1 1 0 baru dikalikan dengan xy. Oke. Nah, ini kita kalikan secara matriks, maka ini menjadi x aksen y aksen sama dengan 0 kali 0 tambah negatif 1 kali 1. Berarti ini menjadi negatif 1. Ini menjadi 0. Terus ini menjadi 0. Terus ini menjadi 1. xy ya. Oke, ini kita kalikan. X aksen y aksen sama dengan ini menjadi negatif x. Nah, ini jadi y. Oke, dari sini kita bisa simpulkan bahwa x aksen sama dengan negatif x atau x-nya itu sama dengan x aksen. Y aksen sama dengan y ya. Nah, atau y sama dengan y aksen. Nah, inilah nanti yang akan kita substitusi ke dalam garis awal. Oke. Garis awalnya itu adalah 5x tambah 3y sama dengan 1. Berarti kalau bayangannya masukin aja ya x-nya dengan ini negatif ya. Negatif x aksen menjadi negatif 5x aksen tambah 3y aksen sama dengan 1, atau negatif 5x tambah 3y sama dengan 1. Oke, nah inilah dia solusinya. Jawabannya ada di D ya. Oke, seperti itu. Nah, ini masih tentang matriks transformasi. Soalnya titik negatif 1,1 ditransformasikan oleh sebuah matriks ini, dilanjutkan dengan translasi x, y menghasilkan bayangan negatif 3,5 dan nilai x kuadrat tambah y kuadrat adalah. Nah, sama seperti yang tadi, x aksen y aksen ya sebagai bayangan akhir sama dengan, nah ini dia T1 ya, sebuah matriks, T2 nya adalah sebuah translasi.
Berarti kalau dia sebuah matriks digabungkan dengan sebuah translasi, berarti nanti dijumlah. Dimulai dari T2 dulu. T2 ditambah dengan T1, baru dikalikan dengan XY. Ya, nih titik awal. Oke, berarti kita bisa buat ini titik akhirnya negatif 3 dan 5. Sama dengan ini T2-nya di XY. Ditambah ini T1-nya sebuah matriks negatif 1, 1, 1, 0. Ya. Terus dia titik awalnya negatif 1 dan 1. Oke, berarti ini sama dengan negatif 3, 5. Ini XY. Nah, ini kita proses ya. Perkalian matriks menjadi negatif 1 kali negatif 1, 1. Tambah 1 jadi 2. 1 kali negatif 1, negatif 1 kali 0. Berarti ini negatif 1. Oke. Nah, ini semua kita pindahin ke kiri menjadi negatif 3, 5 dikurangi dengan 2, negatif 1 sama dengan XY. Seperti itu. Berarti ini XY-nya sama dengan 3, negatif 3 dikurang 2, negatif 5. 5 dikurang negatif 1 itu jadi 6. Oke, berarti X-nya negatif 5, Y-nya 6. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat ini sama dengan 25 ditambah dengan 36. Berarti itu sama dengan berapa nih? 21 ya. Oke, berarti jawabannya ada di C ya. Indikator berikutnya adalah tentang materi perkalian atau inverse matrix ya. Ini masih UP 2020, soalnya matriks P-nya ini dan matriks Q-nya ini dan PQ-nya adalah 0,0. Dan yang ditanya adalah nilai A kurang B adalah. Oke, berarti kita bisa buat PQ sama dengan 0. Oke, kita kalikan matriks P-nya. A 2, 1, B kurang 1. Dikalikan dengan Q-nya negatif 1, 2. Nah, ini kita kalikan. A kali negatif 1, negatif A tambah 2 ya. Jadi negatif A tambah 2. Begitu. Berikutnya negatif 2 ditambah 2B kurang 2. Oke. Sama dengan 0. Oke, berarti kita bisa buat dari sini. Negatif A tambah 2 sama dengan 0, artinya A-nya sama dengan 2. Berikutnya, negatif 2 tambah 2B kurang 2 sama dengan 0. Berarti ini negatif 4 tambah 2B sama dengan 0. Atau 2B-nya sama dengan 4, B-nya juga 2. Oke, berarti kalau ditanya A kurang B, ya jelas ini adalah 0. Ya, berarti jawabannya adalah A. Indikator berikutnya adalah tentang program linear untuk menyelesaikan masalah. Ini saya ambil daripada soal UP 2019. Misalkan himpunan H, ini pertidaksamanya 2X kurang Y lebih kecil sama dengan 4, dan X tambah Y lebih kecil sama dengan 5, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, inilah dia syaratnya ya. Diketahui nilai maksimum dari AX tambah Y-nya sama dengan 11. Maka nilai dari A adalah, oke, karena ditanya adalah nilai maksimum, dan kalau kita lihat di sini dia tandanya lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan, berarti kita otomatis langsung aja ambil titik potongnya, begitu ya. 2X kurang Y sama dengan 4 dengan X tambah Y sama dengan 5. Oke, ini kita jumlah, dapatlah dia 3X, ini dia 9, berarti X-nya sama dengan 3. Oke, berarti kalau kita substitusikan ke sini, dapatlah dia Y-nya itu sama dengan 2. Oke, inilah dia titik X dan Y yang akan membuat AX tambah Y-nya ini jadi maksimum ya. AX tambah Y sama dengan 11, ini pada saat dia maksimum. Oke, inilah kita substitusi. X-nya 3 berarti 3A ditambah 2 sama dengan 11, berarti 3A-nya sama dengan 9, berarti A-nya sama dengan 3. Oh, berarti nilai A-nya adalah 3. Indikator berikutnya adalah tentang sistem
persamaan linear ya. Nah, ini saya ambil daripada UP 2019. Triple berturut-turut ABC merupakan solusi dari sistem persamaan linear yang ini. Nilai A pada solusi tersebut adalah, oke, ini A ini adalah untuk yang dari variabel X ya. Berarti kita bisa buat untuk mencari nilai X-nya dengan rumus ya, determinan matriks X sama dengan dx per d ya. Berarti kita cari dx-nya. Dx-nya adalah ganti kolom X ini dengan yang ini ya, ganti ke sini. Jadi 4, 5, negatif 3, negatif 3, 1, 2, 2, negatif 1, 0. Oke, ini kita tambahkan dua kolom pertama, 4, 5, 3, negatif 3, 1, 2. Oke, seperti itu. Oke, berarti kita tinggal kali silang. Ini adalah 0 begitu. Terus ini adalah 9, negatif 9 jadi kurang 9. Ini dia 20. Dikurang negatif 6 kurang 8 tambah 0. Oke, berarti ini menjadi 11 begitu. Negatif 14 jadi plus 14 sama dengan 25. Berarti nanti ini adalah 25 dibagi dengan, kita cari D-nya sekarang. D-nya berarti udah pasti 15 ya, karena di sini per 15 semua. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencarinya. Kita langsung buat aja di sini 15. Oke, berarti jawabannya adalah 25 per 15. Jawabannya adalah D. Indikator berikutnya adalah tentang determinan matriks ya. Ini saya ambil soal dari UP tahun 2020. Diketahui matriks P-nya ini dan matriks A ini sama dengan P pangkat negatif 1 atau inverse, dan matriks B sama dengan 6A. Determinan matriks B adalah, oke ya, berarti determinan matriks B-nya itu adalah 6A. Berarti ini B sama dengan 6P inverse begitu ya. Berarti ini determinan B sama dengan determinan atau nilai mutlak 6P inverse. Nah, begini. Seperti yang kita tahu, sifat determinan adalah dia kalau determinan K sebuah matriks A sama dengan, berarti ini K N, N-nya ini adalah ordo daripada matriks A dikalikan dengan determinan A. Terus berikutnya determinan daripada A inverse ini sama dengan 1 per determinan A. Oke. Jadi ini kita bisa aplikasikan ke sini sifat-sifat determinan tersebut. Berarti ini sama dengan 6 pangkat. Nah, ini ordo 3 ya. Ini ordo 3, maka ini 6 pangkat 3 dikali dengan 1 per determinan P. Oke. Berarti kita cari determinan P. Determinan P itu sama dengan 0, 2, negatif 1, negatif 1, negatif 3, 1, 2, negatif 2, 5. Ini kita tambahkan dua kolom pertama. 0, 2, negatif 1, negatif 1, negatif 3, 1. Oke. Ini kita kali silang. Ini jadi 0. Ini negatif 2. Ini 4. Dikurang, kita balas. Ini jadi 6 begitu. Ini jadi 0. Maka ini menjadi min 10. Berarti ini sama dengan 2, 6 kurang 10, negatif 4 tambah 4. 6 ya. Oh, determinan P-nya adalah 6. Berarti 6 pangkat 3 dikali dengan 1/6. Oh, menjadi 6 pangkat 2 atau 36 ya. Berarti jawabannya adalah A. Indikator yang terakhir adalah tentang
polinomial ya. Ini UP 2020. Jika X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 2 tambah 5X tambah A dan X kuadrat tambah 3X tambah 2 dibagi X tambah 1 memiliki hasil yang sama, maka nilai A adalah, ini adalah nilai A yang ini. Oke, ini kita misalkan polinomial yang ini adalah Fx, ini adalah Gx. Seperti yang kita tahu, teorema sisa itu adalah Fx sama dengan sisanya, begitu ya. Nah, berarti untuk menjawab soal ini kita bisa buat Fx sama dengan Gx. Udah, kita tinggal masukin aja x-nya sama dengan negatif 1 ke sini. Berarti negatif 1 pangkat 3 itu adalah negatif 1 dikurang 4 dikurang 5 ditambah A sama dengan, nah ini juga sama, menjadi 1 dikurang 3 tambah 2. Oke, ini berarti negatif 1 negatif 5 negatif 10 tambah A sama dengan, ini adalah 0 ya, berarti dapatlah A nya adalah 10. Oke, berarti jawabannya ada titik. Oke, itulah dia pembahasan kita kali ini tentang topik aljabar dan program linear. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang kurang tepat boleh tulis di kolom komentar bagian mana yang kurang tepatnya biar kita bisa diskusikan bersama. Oke, jika bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kita. Sampai jumpa di pembahasan kita.